Masih bersama dengan Komisaris Besar Polisi Abrianto Pardede yang merupakan Sekretaris Satgas Etle, juga kemudian ada pengamat transportasi Bung Azas Tigor Nainggolan. Ini kalau kita bicara terus ini mungkin nggak akan bisa selesai karena banyak sekali pertanyaan. Saya ke Bung Abri. Bung Abri, untuk Jakarta misalnya kita ketahui sekarang, saya perkecil misalnya Jakarta. Kan biasanya kan Sudirman Tamrin orang sudah tahu, atau di jalan mungkin Sisingamangaraja juga. Dengan adanya launching pertama ini untuk Jakarta saja yang saya dengar ini ya akan diperluas, termasuk juga petugas yang menggunakan kamera sambil naik motor misalnya, atau petugas patroli yang menggunakan patroli mobil menggunakan kamera dashboard, dashcam. Benar demikian? Ya, jadi Metro Jaya itu akan menambah 41 kamera di 41? Betul. Luar biasa. Nah, kemudian juga di Metro Jaya sudah memasang Etle Mobile. Itu yang melekat di tubuh petugas untuk melakukan mobile berkeliling mencari pelanggar. Ketika pelanggar ditemukan, itu tidak ada komunikasi, cukup Bapak melanggar kenapa tidak pakai helm. Terus di capture langsung ke kamera, berangkat. Oh, jadi tetap ditegur ya ketika nanti misalnya nggak pakai helm gitu, tetap ditegur nanti? Ya, kita ngambil sudah capture nomor polisinya dulu, baru kita tegur, Bapak kok nggak pakai helm? Nah, oh ya mohon maaf, sudah kita berangkat, itu sudah data sudah tercapture oleh Etle Nasional. Dan nggak bisa, Pak, mohon maaf Pak, jangan direkam dong Pak, saya minta maaf gitu. Enggak, kita nggak ada negosiasi di lapangan. Nggak ada, jadi tetap semua direkam lalu kemudian disetorkan kepada database. Iya, database di back office untuk dilakukan verifikasi. Kemudian dicetak surat konfirmasi untuk dikirim kepada alamat tersebut. Oke. Kalau yang bersangkutan tidak mau membayar pelanggaran itu, maka pada saat perpanjangan STNK akan diblokir atau seperti apa? Ya, betul. Jadi kita mengirim konfirmasi ke alamat pelanggar berdasarkan nomor polisi yang tercapture oleh kamera Etle. Oke. Terus surat konfirmasi itu kita kirim. Kemudian dalam surat konfirmasi itu di halaman pertama itu adalah mengenai undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Di halaman kedua, itu tentang identitas ranmor yang kita capture. Kemudian di bawahnya data pelanggar. Data pelanggar ini ketika yang bawa memang pemilik ranmor, otomatis dia yes, dia mengakui. Tapi ketika yang membawa ini supirnya, jadi pemilik ranmor itu adalah bosnya, yang bawa supirnya yang melanggar, berarti di identitas pelanggar itu kita tulis nama supirnya, nama pelanggarnya. Kemudian kita kirim ke website, lalu akan terkirim kembali ke pelanggar itu nomor briva. Tunggu sebentar, Bang Abri. Kalau seandainya yang kan pemilik mobilnya, yang punya mobil adalah tuannya, lalu bagaimana kemudian polisi tahu nama sopirnya? Itulah surat konfirmasi fungsinya. Dalam surat konfirmasi itu ada tiga lembar yang kita kirim. Yang pertama, undang-undang yang mengatur. Yang kedua, lampiran surat. Lampiran surat itu yang pertama data identitas ranmor. Otomatis terkirim ke data ERI berdasarkan nomor polisi tersebut. Iya, STNK-nya. Contohnya Udin itu tuannya. Namun yang melanggar adalah Parjo. Itu di bawahnya di poin B-nya itu identitas pelanggar. Berarti Parjo, nama, alamat dan sebagainya. Nah, terkirim nanti langsung kita akan mengirim kembali ke nomor tersebut karena dia sudah masuk nomor handphonenya untuk dilakukan virtual account pembayaran melalui bank atau banking. Oh, itu untuk mengetahui itu harus ada komunikasi dengan pemilik mobil dong? Ya, lewat website, lewat barcode. Kita sudah siapkan dalam surat konfirmasi tersebut website dan barcode. Oke, jadi ada telepon juga ke pemilik mobil karena kan untuk mengetahui sopirnya siapa, si Parjo atau dan lain sebagainya kan tentu lengkap. Di sini ada nomor handphone, ada nomor email, ada alamat. Jadi ketika dia sudah konfirmasi kepada kita, berarti dia sudah mengisi data-data lengkap yang kita minta. Dia ada emailnya, ada nomor handphonenya, ada WA-nya lengkap. Iya, jadi dikirim surat untuk kemudian diisi dan lain sebagainya. Untuk website ini semuanya web base ya? Ya, semua email semua. Email by elektronik. Oke. Jadi ditulis siapa yang pengemudi pada saat itu, fotonya, videonya, kemudian dikirim, ditulis datanya dan sebagainya. Artinya bisa dong usulan dari Bung Azas Tigor. Kalau langsung saja
di auto debit ya, di debit dari rekening yang bersangkutan yang kemudian melakukan pelanggaran. Mungkinkah itu, Pak Abri? Mungkin, tapi ketika yang membawa itu bukan pemilik kendaraan, mungkin itu ada kendala di situ. Karena data kendaraan itu berarti nomor rekening mengikuti data kendaraan. Tapi kalau supirnya yang membawa kan tidak ada data di database kita, di ERI kita itu database supirnya. Karena kita menyimpan datanya kendaraan. Oke. Jadi tidak sederhana itu, Bung Azas. Silakan. Oh, enggak, tetap bisa lah. Ya. Misalnya Mas Aiman punya mobil. Itu terdaftar sekaligus semua connecting dengan rekening yang Mas Aiman kasih. Tapi yang gunakan sopir misalnya. Saya misalnya sebagai supir Mas Aiman. Kan saya bekerja atas perintah Mas Aiman, order Mas Aiman, tanggung jawab Mas Aiman. Jadi yang di debit? Yang di debit rekening saya begitu? Iya dong, kan tuannya Mas Aiman yang saya supirin. Oke. Gitu dong, logika hukumnya kan sederhana aja dong. Jadi nggak usah sopirnya yang kemudian bertanggung jawab gitu, walaupun yang melakukan pelanggaran sopirnya. Iya kan udah jelas kan, saya bekerja atas order hukum Mas Aiman. Cuma kalau seandainya nanti dipermasalahkan ke gugatan pengadilan, tentu ini beda subjek hukumnya dong, Bung Azas. Oh enggak, kan ada tanggung jawab, kan ada daftar tadi, daftar. Supirnya Azastigor Nainggolan, kan udah jelas. Baik. Ya kan? Ya. Kan ada konfirmasi segala macam. Iya, tapi ini ada perdebatan, ini bicara soal, ini banyak perdebatan soal hukum terkait dengan hal ini. Tapi terakhir saya ingin ke Bung Abri. Bung Abri, dari semua ini akan terus dikembangkan apakah ke seluruh ruas jalan utama di 6 provinsi di Pulau Jawa ini? Atau bahkan akan terus ke jalan-jalan juga, jalan-jalan arteri, jalan-jalan yang menuju ke perumahan misalnya, apakah juga semua akan diberlakukan nanti? Pasti, karena kita bertahap ini tahap 1, nanti insya Allah di tanggal 28 April kita di tahap 2 dengan 11 Polda. Terus kita berkembang terus untuk bertahapan. Ketika seluruh Polda sudah mempunyai server etle nasional ini, otomatis Polres-Polres bisa langsung mengikuti untuk tinggal menambah kamera di ruas-ruas jalan yang telah ditentukan. Penempatan kamera etle nasional berdasarkan evaluasi dari petugas Polantas, ANEF berdasarkan rawan laka, rawan langgar, dan rawan macet. Baik. Terima kasih. Komisaris Besar Polisi Abrianto Pardede, Kasubdit Penindakan dan Pelanggaran Korlantas Polri, juga ada pengamat transportasi, Bung Azastigor Nainggolan. Lain waktu kita akan sambung kembali karena ini hal yang menarik untuk kemudian disosialisasikan. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak. Ini adalah akhir dari